لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا بجميع محامده كل ما علمنا منها وما لم نعلم. الحمد لله الذي يوافي نعمه ويكافئ مزيده. ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المؤمنون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا وإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم لا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang barusan dibacakan ini adalah berkenaan dengan jual beli di dalam Islam. Di mana Islam itu telah memperkenalkan sistem-sistem jual beli yang banyak dan perlu kita mengerti bersama. Yang pertama ada yang dikatakan musawamah atau jual beli dengan tawar menawar tanpa terketahui modalnya dan keuntungannya bagi penjual. Itulah yang kita kenal dengan jual beli bebas yang umumnya dilakukan sekarang ini. Yang kedua ada yang dikatakan tauliyah, yaitu jual beli dengan modalnya diketahui dan dibeli sesuai dengan modalnya tanpa ada tambahan apa-apa. Yang ketiga ada yang dikatakan dengan murabahah atau jual beli dengan modalnya diketahui oleh pembeli dari penjual yang pertama dan keuntungannya juga diketahui, yaitu namanya murabah. Kemudian ada namanya wadiyah, adalah jual beli dengan modalnya diketahui dari awal tetapi dibeli dengan harga yang kurang dari modal. Itu biasanya pada barang-barang bekas, ya. Kemudian ada namanya jual beli al-isyraq, di mana hanya sebagian daripada yang menjadi modal itu yang dijual, sementara para pembeli itu mengetahui modal utamanya.
Dari sistem jual beli yang ada di dalam Islam ini, ada 3 yang mengandung ad-dainiyah, ada 3 yang mengandung di dalamnya utang piutang, dan inilah yang disebut dengan bai'ul amanah, yaitu jual beli dengan nilai-nilai amanah yang di dalamnya. Contoh yang pertama adalah at-tauliyah. Apa itu at-tauliyah? Adalah membeli dengan sesuai dengan modalnya yang pertama, dan itu yang dikerjakan oleh Nabi pertama kali. Dasarnya adalah bahwa para sahabat melakukan itu dan tabi'in melakukan itu berdasarkan atas petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kalau berdasarkan atas petunjuk Al-Quran, maka ayat-ayat secara umum seperti yang kita bacakan tadi, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, adalah menjadi dasarnya. Kemudian illa an takuna tijaratan antaradin minkum, itu juga adalah menjadikan adalah dasarnya. Kemudian perbuatan Nabi SAW ketika Nabi ingin berhijrah ke kota Madinah, dan di siang hari Nabi mendatangi rumahnya Abu Bakar, dan Abu Bakar sudah menyiapkan kendaraan 2. Ya, salah satunya adalah untuk Nabi, salah satunya untuk dirinya sendiri. Kemudian Nabi SAW bersabda, wallini, ya, ahaduhuma, salah satunya berikanlah saya beli secara tauliyah sesuai dengan modalnya saja, kata Nabi. Abu Bakar mengatakan, huwa laka bi ghairi syai', ini adalah untukmu ya Rasulullah, tanpa saya mengambil apa-apa darimu. Huwa laka ya Rasulullah, ini untukmu ya Rasul, tidak usah dibeli. Amma bi ghairi samanin fala, rawahul Bukhari. Adapun tanpa harga saya tidak mau, Abu Bakar. Jadi ini dibeli dengan tauliyah, jadi sesuai dengan. Akan tetapi pada hakikatnya ada keuntungan yang diambil oleh Abu Bakar, karena barang ini sudah pernah dipakai oleh Abu Bakar, kendaraan ini sudah pernah, jadi sudah ada keuntungan. Jadi transaksinya bisa 2, ada dengan murabahah, yaitu diketahui, kemudian ada keuntungannya bagi Abu Bakar. Ya, ini dasarnya sangat kuat. Dan sistem murabahah yang merupakan jual beli, yaitu dengan mengetahui keuntungannya dan mengetahui modal utamanya oleh pihak pembeli terakhir. Ya, ini adalah sangat-sangat penting dan berberkah bagi orang-orang yang profesional di dalam perdagangan dan orang awam. Orang awam bisa saja menjual satu barang dengan memberitahu bahwa ini harganya sekian saya belikan, tambahi 10.000, 100.000 atau berapa, dan itu adalah milik, dan itu berkah, dan itu bagus. Inilah yang dinamakan dengan al-murabahah. Syarat-syarat di dalam al-murabahah menurut fikih Islami ada beberapa syarat. Yang pertama nanti dikatakan murabahah atau saling menguntungkan, bahasa Indonesianya. Saling menguntungkan adalah jual beli harus ditahu modalnya, berapa modalnya. Kemudian ditentukan keuntungannya berapa, ditahu juga, tidak disembunyikan. Kalau disembunyikan namanya musawarah tadi, tawar menawar. Ya. Dan itu juga sah. Nah, kemudian yang dijual itu harus ditahu kadarnya, berapa kadarnya, berapa volumenya, berapa keuntungannya, berapa jumlahnya, tidak ada yang tersembunyikan. Kemudian syaratnya adalah bukan yang diperjualbelikan itu adalah barang yang mengandung riba. Apa itu mengandung riba? Adalah jual beli barang sejenis. Beras 1 liter dibeli dengan 2 liter. Kemudian ada orang membeli, akan datang lagi orang membelinya, kemudian kita beli lagi. Jadi asalnya barang itu adalah asal yang riba, maka itu tidak boleh, karena pertambahan berikutnya akan menjadi riba juga. Ya, apalagi yang berkenaan dengan riba adalah emas dan perak, barang sejenis atau emas dan perak. Motor yang sama mereknya dijual dengan motor yang sama mereknya. Kemudian ada pihak ketiga mau beli lagi, kemudian kita mau sistem
murabahah tadi itu tidak boleh. Itu ketentuannya dalam fikih Islam. Kemudian akad pertamanya tidak boleh cacat, tidak boleh ada unsur tipu menipu di yang pertamanya. Kemudian pihak penjual, kemudian pihak pembeli yang akan datang kemudian, itu tidak diperkenankan. Nah, di dalam akad murabahah ini ada hal yang menjadi janji, yang mengapa dikatakan bahwa ini masih mengandung piutang karena ada janji yang harus ditunaikan. Yang pertama adalah pihak yang mau membeli, karena dia hanya berjanji, saya membeli barang ini. Dalam mazhab Imam Syafi'i begini, kalau ada orang yang butuh barang, kemudian datang kepada orang lain yang mengatakan, belikan saya barang itu, saya akan membeli darimu dengan keuntungan sekian. Nah, itu sah dalam kitab Al-Um. Kemudian dalam mazhab Imam Malik, ya, dalam mazhab Imam Malik itu juga sah. Di dalam bukunya Imam Yusuf Qardawi ada yang dikatakan bai'ul murabaha lil amiri birsyira, yaitu jual beli dengan meminta kepada pihak tertentu untuk membelikan. Jadi dalam mazhab Imam Malik dikatakan bahwa kalau ada orang datang ke toko atau datang kepada orang tertentu, ia mengatakan, kamu punya barang ini? Dia mengatakan tidak ada. Oh, bisa kamu belikan saya barang ini? Nanti saya beli darimu dengan keuntungan sekian untukmu. Ya, ya. Dengan dijelaskan itu keuntungannya, maka itu boleh. Nah, sistem-sistem seperti ini itu dikenal saat ini transaksinya ada di dalam perbankan Islam yang ada di sekeliling kita saat ini. Boleh seseorang itu lalu ingin membeli sesuatu dan kemudian membelinya dari pihak lain, baik dengan tunai ataupun cicilan. Ya, baik dengan tunai atau cicilan. Dan itulah yang berlangsung dalam perbankan Islam. Ada orang yang membeli motor, dibelikan oleh pihak bank, setelah pihak bank atau kalau bukan bank perorangan, kemudian dia mencicil dari orang itu, tetapi keuntungannya ditahu dari toko itu. Dia membeli dari toko itu misalnya, ya, kalau motor misalnya taruhlah 10 juta, maka kemudian dia menjual kepada orang lain itu dengan tentu dengan kwitansi, ya, dengan 11 juta dengan dicicil sampai selesai. Itu bisa seperti itu. Itu bisa terjadi pada rumah. Itu bisa terjadi pada kebun, pada apa saja, kendaraan, dan pada alat-alat rumah tangga yang kita beli. Dan ini kita tidak temukan di dalam sistem konvensional, tetapi ini kita temukan dalam sistem Islam yang berberkah, dan itu juga yang dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat. Jadi, sistem murabahah ini syarat selanjutnya adalah akad pertamanya itu harus absah, bahwa kalau misalnya akadnya rusak dari semula, maka itu tidak bisa dikatakan bahwa itu adalah sah. Di dalam konferensi alam Islam, ada konferensi pertama kali di dunia ini, konferensi Bank Islam. Itu pada tahun 79, tempatnya di Dubai. Itu sudah diikrarkan boleh sistem jual beli ini, dan ini boleh dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, terutama perbankan. Kemudian konferensi yang kedua, yaitu diadakan di kota Kuwait beberapa tahun kemudian, tahun 1983, maka telah ditetapkan sistem jual beli murabahah ini, tauliyah dan wadi'ah, jual beli dengan diketahui keuntungannya dan modalnya, kemudian ditambahkan, maka namanya murabahah. Apabila sesuai dengan modalnya dibeli tidak ada keuntungan, maka namanya itu adalah tauliyah. Kemudian apabila dibeli dengan harga di bawah daripada modal, mungkin karena sudah dipakai atau apa bekas, maka itu namanya al-wadi'ah. Maka ditetapkanlah syarat-syarat berikut yang sangat bagus, yaitu apabila terjadi kerusakan pada barang yang dibeli, maka pihak pembeli pertama yang harus bertanggung jawab. Dan pihak pembeli pertama, makanya pihak pemberi mensyaratkan biasanya
dengan menggunakan asuransi. Dia juga lah yang mengatur adanya asuransi, karena dia akan bertanggung jawab. Dan apabila ada cacat pada barang itu, maka yang bertanggung jawab adalah pembeli pertama. Pembeli kedua adalah terbebas. Ini adalah sistem jual beli di dalam Islam yang sangat adil, dan tentu kita harus memberikan dukungan. Dan kalau kita ingin sistem seperti ini boleh, dan itu bisa dicicil, bisa sesuai dengan kesepakatan, bisa juga dengan kontan. Ya, kita dibelikan, kemudian kita, karena kita tidak mau mengurusnya, ya bisa dibelikan oleh orang lain, kemudian kita kontan dan kita kasih, dan kita tahu keuntungannya sesuai dengan apa adanya. Dan apabila disembunyikan keuntungannya, maka itu namanya jual beli musawamah, tidak masuk di dalam hal ini. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Islam ini penuh dengan nilai dan transaksi, penuh dengan nilai-nilai yang dibutuhkan oleh manusia. Tinggal kita saja yang belum begitu mengarahkan hati kita untuk mengikuti transaksi-transaksi ini. Dan kita bersyukur, alhamdulillah, sistem perbankan Islam yang ada di antara kita ini, di sekeliling kita, itu sudah transaksinya sudah sah, halalan thayyiban, sudah ada seperti ini. Tapi kadang-kadang kita tidak memahaminya, kita tinggal tanda tangan. Ya, mungkin bisa saja, ya, bagi hasilnya dan ininya mungkin bisa saja lebih besar daripada yang lain, tetapi keberkahannya ada dan kehalalannya ada di dalamnya. Sebagai kesimpulan, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bahwa jual beli yang mengandung amanah itu diantaranya adalah jual beli murabah, tauliyah, wadiyah, dan itu ada dianut oleh sistem perbankan Islam yang ada di sekeliling kita. Yang kedua, sistem murabah, tauliyah, dan wadiyah adalah sistem jual beli yang penuh keadilan dan keberkahan. Tidak ada unsur tipuan di dalamnya, tidak ada unsur-unsur ketidakhalalan di dalamnya. Kemudian, permintaan seseorang untuk dibelikan sesuatu oleh pihak lain, hendaknya pihak lain yang kita minta adalah pihak yang bertanggung jawab dan amanah. Dan hendaknya orang yang meminta atau ingin menjadi nasabah pada sistem seperti ini harus juga amanah. Dan bahwa jangan hanya sekedar mengatakan belikan, setelah itu dia tidak membelinya. Dan belilah sesuai dengan kesepakatan. Inilah keindahan daripada transaksi Islam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Faya fawzal mustaghfirina fastaghfiruhu yaghfirillahu lakum. Astaghfirullah. Lughatul Qur'ani wa khairi nabi سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي.